Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka min ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan, tak henti-henti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini masih diberi kita kesehatan, kesempatan, dan kekuatan iman untuk terus berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang ke masjid ini dan berusaha untuk selalu ada pada setiap waktu ketika kesempatan ada. Itu adalah salah satu tanda bahwa hati kita dimudahkan oleh Allah, tersentuh oleh panggilan-panggilan saleh, panggilan-panggilan kebaikan. Ibu, ada beberapa tanda orang yang celaka. Di antaranya adalah hatinya tidak tersentuh dengan seruan-seruan yang baik. Ada seorang ulama besar, sudah sufi. Sufi itu seorang ahli tasawuf, pengamal tasawuf. Tasawuf itu adalah orang yang senantiasa mensucikan dirinya, ya, mensucikan dirinya. Kalau dari asal katanya tasawuf itu adalah sauf itu adalah kain wol kasar. Artinya apa? Orang-orang itu dulu dalam sejarah sufi itu mereka memakai pakaian yang sederhana, menghindari diri dari kemewahan. Walaupun dia punya, tapi dia tidak mau menunjukkan kemewahan. Itu salah satu tanda orang yang zuhud fid dunya. Zuhud fid dunya itu dunia itu ada di tangannya tapi tidak di hatinya. Ada kekayaannya, ada hartanya, tapi hanya di tangannya, di hatinya tidak. Artinya tidak, kekayaannya itu, segala yang ada di milik itu tidak masuk ke hatinya. Bila perlu, itu dia serahkan saja. Artinya, kedua, tidak sampai kekayaan itu membuatnya lengah, lalai dari mendekatkan diri kepada Allah. Artinya dunia itu tidak masuk dalam hatinya. Ada seorang sufi namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini itu orang, kalau sekarang namanya negara Uzbekistan. Di Asia Tengah, di atas Baghdad sana. Jadi dulu masuk Uni Soviet. Sebenarnya mirip-mirip dengan cerita kita kemarin dengan Syekh Muhammad Jamil Jambe, seorang preman. Fudail bin Iyad ini adalah seorang perampok.
kalau perampok lebih dari maling kan. Kalau maling sembunyi-sembunyi, mando-ando. Kalau perampok terus terang. Jadi baga. Kalau maling itu bisa juga orangnya penakut. Tapi kalau perampok itu orangnya berani, baga, dan bisa menghadang orang merampok. Di Fudal bin Iyad ini dia seorang muslim. Dia hidup di akhir-akhir abad ke-7 Masehi dan meninggal sekitar tahun 813 Masehi. Orang Baga. Dan kebagaannya tuh, keberaniannya itu tersohor sehingga orang takut dengan dia. Jadi suatu ketika pada malam hari dia menengok rombongan pedagang. Dulu kan pedagang tuh jalan berombong-rombongan, ya, pakai keledai, pakai onta. Sekarang yang pakai truk, lu tidak. Malam, dan dia mau merampok pedagang. Tapi di tengah itu kan dari orang tidak tahu kalau ada dia di situ. Apa kata salah seorang pedagang itu? Jangan kita lewat ke kampung sana. Di situ ada seorang perampok yang ganas. Takut kita ke sana. Fudail ini mendengar kata-kata orang itu. Entah kenapa kali itu mendengar kata orang itu, Fudail bin Iyad ini hatinya menjadi apa? Menjadi tersentuh. Apa? Begitu jahatnyakah aku? Sehingga orang bukannya takut dengan aku, bahkan takut ke kampungku saja orang takut. Jadi kalau dia yolah jaya mana ada kau. Tidak takut je ada diri dan seorang dah. Tapi menengok kampung inyo saja orang dah takut. Apa lehnya? Bantu itu jahitnya. Tamanung lah si Fudail bin Iyad ini. Nah sama aja cerita kita kemarin, Syekh Muhammad Jamil Jambek yang lari sembunyi di batang agam di Bukit Tinggi waktu subuh, terdengar azan, alangkah hinanya bokos. Orang pergi ke masjid, pergi ke surau, salat, ambo sembunyi di batang air dikaja orang karena maling. Tersentuh hati pendengar azan. Lalu sadar. Nah, Fudail bin Iyad juga begitu. Dalam riwayat lain dikatakan kan tidak jadi orang itu singgah akhir, tapi Fudail mendengar. Fudail mendengar, akhirnya dia temuinya rombongan pedagang itu. Akhirnya saya tidak akan merampok kalian. Dibawanya orang itu ke rumah. Dibawa ke rumah, setelah itu dijamunya orang. Nah, di antara pedagang itu ada yang membaca ayat yang perlu pernah saya sebutkan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum an dzikrillah. Ini adalah umur. Ayat itu artinya apakah belum sampai juga waktunya bagi orang beriman untuk takut, untuk taat, untuk khusyuk kepada Allah. Itu arti ayatnya. Nah, Fudail bin Iyad kok merasa ayat itu seperti ditujukan kepadanya langsung.
lah sekian lama jadi penjahit, ya, beriman lagi, tapi beramal tidak sekedar penjahit. Apakah masih belum datang juga saatnya, sementara waktu yang tersedia sudah semakin sedikit? Waktu itulah Fudail bin Iyad tobat minta ampun kepada semua kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat dalam ayat lain, orang-orang yang minta ampun kepada Allah walaupun dosanya kalau ditumpuk sampai ke langit, lalu dia minta ampun kepada Allah, maka Allah akan ampunkan dosanya. Maka jadilah Fudail bin Iyad menjadi seorang yang mencari ilmu pengetahuan, mensucikan diri, beramal terus, maka Allah datangkan kepadanya hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu pemahaman kepada agama secara mendalam yang tidak dipelajari tapi datang ke hati. Jadi akhirnya dia merenung, sama dengan salah satu kisah yang pernah kita katakan dulu, seorang pangeran dari Parsi yang kemudian masuk menjadi seorang sufi juga. Nah, Fudail bin Iyad inilah dalam pengembaraannya, dalam amalnya, dalam kekhusyuannya beribadah kepada Allah, selalu mengingat-ingat kesalahan masa lampaunya sehingga dia menjadi takut betul kepada Allah. Kan dulu kan juga sudah pernah katakan, salah satu ciri orang yang bahagia itu yang selalu mengingat kesalahannya kepada Allah, dia takut kalau dosanya itu tidak terampuni. Nah, Fudail bin Iyad ini mengatakan ada 5 ciri-ciri orang yang celaka. Yang pertama katanya al-qiswah qulub, hati yang keras, hati yang kesat. Bahkan dalam Al-Quran katakan orang hatinya keras itu makasat qulub, ya. Ada orang yang hatinya lebih keras dari batu. Batu saja yang keras itu kalau ditetesi oleh air terus menerus, batu itu bisa berlubang. Itulah yang salah satu kisah hidup daripada ulama besar Ibnu Hajar. Dia diberi nama dengan anak batu karena dia waktu belajar ilmu gak dapat juga, akhirnya malu pulang ke kampung, jelewat di sebuah hutan, ditengoknya ada air menetes-netes ke batu, berlubang batu itu. Air saja yang lembut katanya menembus batu yang keras bisa tembus, kok saya tidak bisa? Apakah saya lebih keras hati saya dari batu? Tobat dia, bukan jadi orang baik. Nah, Fudail bin Iyad mengatakan min alamatis syaqawah, di antara yang menyebabkan celaka itu adalah orang yang hatinya keras, hatinya kesat, tidak mau diajak kepada kebaikan. Tidak, kalau berkali-kali kita katakan dulu, orang azan di mana-mana, tiba waktu azan, tapi tidak ada tersentuh hati sama sekali. Itu hati yang sudah keras. Sementara umur berjalan terus, kesempatan semakin kurang. Itulah bunyi ayat tadi. Fudail bin Iyad seakan-akan merasakan ayat itu tertuju padanya, makanya dia tobat. Awak kan aja mengecek entah ke anak, entah ke cucu, entah ke adik.
ba mako sakareh ko banati uang, gitu kan? Kenapa hati kamu kok sekeras ini? Tidak pernah bisa tersentuh diajak sedikit pun. Kalau diajak, kalau nelok matanya tagak saja, berarti menolak. Nah, oleh sebab itu salah satu doa juga kita nanti kepada Allah supaya anak cucu kita diberi hati yang lembut, tidak hati yang keras, mudah tersentuh dia dengan kebenaran. Apa namanya? Ya, kebenaran. Ciri-ciri hati yang keras itu nak mau dikasih nasihat. Kalau dikasih nasihat melawan. Dikasih nasihat dia merasa diajari oleh orang, tersinggung. Kalau hado di hati awak itu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam hidup ini kan berbagai macam cara. Ada orang menasihati kita tapi caranya tidak baik. Ya, caranya tidak baik. Awak diharianya, dibentaknya. Tapi dia masih nasihat. Waktu saat itu sebagai manusia biasa kita bisa bijak, respon kita keras. Tapi setelah itu nanti renungkan, kita bedakan antara isi nasihat dengan cara orang memberi nasihat. Nah, itu bisa bedakan. Akhirnya kalau hati sudah mulai bisa menerima kebenaran, terima nasihatnya, tapi tidak menerima cara dia memberi nasihat. Terimanya, terima. Jadi kalau datang nasihat kamu saya terima, tapi cara kamu memberi nasihat saya tidak terima. Sekaligus kita menasihati juga orang memberi nasihat. Nah, jadi hati yang lembut, canda orang, lawan daripada celaka itu bahagia. Salah satu bahaya orang yang hatinya keras itu apa? Tidak pernah bersyukur. Diberi orang, tidak pernah merasa diberi. Dagiannya dorang sesuatu, tidak ada keinginan ucap terima kasih, ya taruh itu. Datar saja. Itu salah satu ciri hati orang yang keras. Tidak masuk kebenaran. Orang hatinya kebalikan dari itu adalah hati yang lembut, mudah mengucapkan terima kasih, mudah bersyukur. Ya, orang yang tidak pernah berterima kasih manusia, dia juga tidak berterima kasih kepada Allah. Itu tanda. Itu yang pertama kata Fudhal bin Iyad, ciri orang celaka. Yang kedua, jumudul ain. Jumudul ain itu hampir sama dengan hati yang keras. Jumud artinya itu beku. Itu artinya apa? Mata yang beku, mata yang dingin. Sama dengan hati tadi, ditengok orang berbuat baik, tengoknya, tapi tidak tersentuh hatinya untuk ikut. Nampak orang susah di depan matanya, tidak tersentuh hatinya untuk membantu. Nampak orang berbuat baik di matanya, tidak tersentuh hatinya untuk ikut melakukan perbuatan baik. Datar saja, tidak tersentuh. Jumudul ain, matanya itu kalau istilahnya biasanya kalau buta mata itu namanya a'ma. Tapi kalau matanya melihat, tapi dia tidak bisa tersentuh dengan kebenaran, maka namanya jumud, istilahnya oleh Fudhal bin Iyad. Dinginnya mata, tidak mau tahu, datar saja. Nampak orang susah, tidak ada terpancing hatinya untuk ikut bersedih. Aman saja dunia. Kayak kita melihat di di HP itu
orang-orang anak-anak Palestina dibunuh oleh orang Israel. Ada orang, nah itu kan bukan kita. Itu orang yang kena celaka, tidak ada sedikit pun di hati. Ada orang perusahaan-perusahaan yang membantu Zionis membunuh. Dikatakan, dihimbau oleh MUI, jangan belanja di situ. Tidak peduli saya. Ya, tengok, itu hatinya sudah keras, matanya sudah jumut. Itu orang celaka. Ya, tidak tersentuh hati sama sekali. Orang seperti ini kepada siapapun, bahkan nanti berbahaya, bisa kepada istri atau suaminya sendiri, dia akan seperti itu. Nah, ini berbahaya. Bahkan kepada anaknya pun dia tidak peduli. Itu namanya jumudul ain. Mata yang jumud, mata yang beku, buta. Dia melihat tapi buta. Artinya yang dilihatnya tidak menyentuh hatinya. Kemudian yang ketiga, qillatul haya. Dia Fudail masih mengatakan menggunakan kata qillah. Qillah itu dia sedikit, kurang malunya. Kalau kini bukannya kurang lagi, tidak ada malu. Berarti tidak ada malu. Ibu, kalau kita tengok di video-video yang ada di HP awak, memang seperti tidak ada malu orang sekarang. Dipertontonkan semua perangai yang tidak baik. Orang-orang, saya memang sedih menengok orang-orang yang non-muslim. Orang-orang perempuan itu memang digunakan untuk mengumbar kecantikan-kecantikan tubuhnya, tetapi digunakan oleh pengusaha-pengusaha untuk mendapatkan duit yang banyak, dan dia mau berpakaian hampir tidak berpakaian, seperti bertelanjang, melenggak-lenggok depan orang ramai, depan umum. Memang tadi tidak ada malu. Kalau kita pergi naik pesawat, ya Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu kalau ada keluarga kita yang menjadi pramugari, saya prihatin sekali. Pramugari berpakaian yang, kalau istilah anak sekarang itu seksi-seksi, terbuka aurat. Ada yang tidak terbuka aurat, tapi semuanya terbuka aurat. Berpakaian bukan seperti pakaian, tapi seperti pembalut badan, ketat seketat-ketatnya, nampak seluruh tubuhnya. Itulah kata Nabi, orang yang berpakaian tapi telanjang. Anak-anak muda, saya melihat di mana letaknya orang Indonesia ini, umat Islam terbesar. Kenapa saya katakan? Saya beberapa kali naik pesawat luar negeri. Pramugarinya itu tidak pernah saya tengok anak-anak muda, umurnya sudah 35-an, 40-an ke atas, dan berpakaiannya sopan-sopan. Tetapi orang Indonesia Muslim berpakaiannya di luar daripada batas kesopanan. Itu namanya mengeksploitasi anak-anak kita. Tidak malu lagi. Saya beberapa kali naik pesawat luar negeri, yang pesawat orang negeri betul, tidak ada seperti itu. Pelayan-pelayan, tengok pelayan-pelayan toko kita. Apalagi kalau sudah di mall-mall berpakaian yang malu kita melihat dari situ. Tapi kalau kita lihat di negeri orang, negara maju, pelayan-pelayan toko itu orang-orang yang bahkan umur 50-an ke atas. Tidak ada anak-anak gadis. Dia waktu itu perempuan dieksploitasi, kata orang ini.
diperalat untuk melakukan barang, kendaraan bermotor, mobil, Honda, perumahan, itu produksi foto produksi yang pajang-pajang dengan pakaian yang tidak baik. Jadi qillatul haya, orang yang sedikit malunya, atau sekarang sudah hilang malunya, itu jadi orang celaka. Kemarin juga sudah kita sebut orang yang tidak malu, kata Nabi, fa illam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau malu sudah hilang, maka nampaklah seluruh keburukan diri. Ya. Malu itu seperti kita katakan kemarin, seperti celana, seperti baju. Kalau malu udah tanggal, telanjanglah hidup. Diumbar. Kebiasaan-kebiasaan orang di luar negeri yang bukan muslim, berhagian masalah-masalah aurat itu memang tidak peduli dia. Tapi kalau lain ada. Seperti Indonesia sudah mulai seperti itu pula sekarang. Ya. Ada orang yang tidak malu-malu menjual foto dirinya berlenggak-lenggok dengan pakaian yang sangat minim. Itu banyak subscribe ini di YouTube. Apa yang terbayang kita di saat menengok itu, berdoalah kepada Allah supaya jangan sampai kelakuan seperti ini terjadi kepada anak cucu kita. Ingatkan anak cucu kita, kita harus berdoa. Kemudian itu namanya qillatul haya, malu hilang. Asal dapat, kita tengoklah pejabat-pejabat sekarang berburu-buru jabatan tanpa malu, ya. Jadi yang keempat, hidupnya ar-raghbah fid dunya, hidupnya mengejar dunia. Lagi-lagi kita contohkan apa yang nampak sekarang. Pokoknya dunia saja. Bahkan ada orang yang bertitel ulama, dipanggil sebagai ulama, tapi di dirinya tidak nampak tanda ulamanya. Yang nampak hanya dunia. Jadi ini ciri. Ini kalau ulama sudah mengejar dunia, apalagi yang bukan ulama. Apa kata Imam Al-Ghazali? Negeri binasa ya fasadur ra'yah bi fasadil umara. Rakyat, masyarakat rusak karena pemimpin rusak. Tapi berlanjutnya yang bahaya, fasadul umara bi fasadil ulama. Rusaknya pemimpin, rusaknya pejabat karena rusak ulama. Jadi makanya dalam hadis dikatakan nanti penghuni surga yang neraka yang paling dalam itu adalah ulama yang seperti itu, ulama yang rusak. Akhirnya apa? Baik buruknya suatu masyarakat itu tergantung kepada ulamanya jadinya kalau begitu. Rusak rakyat karena pemerintah rusak. Rusak pemerintah karena ulama rusak. Itu kata Imam Al-Ghazali. Itu namanya apa? Ulama usuk, ulama yang ulama yang mengejar dunia, mengejar dunia. Kalau jadi begini, saya beberapa hari yang lalu pergi sarapan Purwodadi. Ada seorang bertanya, Pak, boleh nggak saya ikut sebuah perusahaan yang mempromosikan ustadz-ustadz? Jadi ada
Ustadz katanya dari Jawa. Dia ada perusahaan di sini. Perusahaan itu mempromosikan Ustadz. Kalau Ustadz ini sekali ceramah sekian, sekali panggil sekian, tempatnya hotelnya segala macam sekian. Dia dapat itu. Dari mana itu rasanya? Dari Ustadz itu sendiri. Tarif itu dari Ustadz sendiri, tarifnya itu. Boleh enggak ke sana? Saya katakan kalau untuk sekedar mengurus saja tidak dibuat tarif seperti itu tidak masalah. Tapi kalau Ustadz yang membuat tarif seperti itu, dia sebenarnya bukan mendakwahkan ilmu, tapi dia menjual ilmu dengan harga yang sedikit, dengan samanan qalila dalam Al-Quran. Itu yang banyak sekali. Sekali datang bawa duit sekian banyak. Nah, ini termasuk tadi keinginannya kepada dunia. Dia harus dibayar, dia harus begini, kemana harus dibayar. Dia hargai dengan dunia semua. Nah, inilah yang merusaknya. Nah, kalau ulama ada ulama seperti ini, nanti dibayar oleh orang-orang tertentu yang niatnya jahat tapi menggunakan ulama. Kan ada pesantren orang kafir masuk ke dalam pesantrennya, dibawanya dibacakan selawat tala'al badru alaina. Mereka tuh sudah jelas-jelas memusuhi Islam, dikasih sorban, peci, tala'al badru alaina tuh nyanyian orang Madinah ketika Nabi datang ke Madinah hijrah. Ulama, ustadz dapat uang sekian, aduh masya Allah, makanya rusak. Nah, jadi kembali kepada yang tadi, kalau begitu, kalau rusaknya rakyat karena rusak pemerintah karena rusak ulama, artinya apa? Artinya rusaknya negeri ini karena ulama. Itu intinya. Makanya saya kadang-kadang kalau tidak ceramah itu takut saya. Tapi kalau tidak disampaikan, mudah-mudahan disampaikanlah, dan yang disampaikan usahakan teramalkan. Yang keempat, ciri-ciri orang yang celaka itu kata Fudail bin Iyad, tulul amal. Tulul amal itu panjang angan-angan, banyak angan-angan tuh, ini kolah, segala macam. Kan ada kata-kata orang tua kalau banyak makan itu tidak ada, dicarikan di anaknya makan, dia makan. Bau sawo anaknya makan orang tua. Kalau banyak penyakit diube dan diantape berube. Tapi nan panjang anak kalau orang tua panjang banyak angan-angan. Atuh naik iko segala macam. Pusing anaknya. Rupanya kata Fudail bin Iyad, tulul amal itu adalah salah satu ciri orang yang celaka. Banyak angan-angan lagai na iko lele leko na iko jangan ndak sudah ya, ndak sudah. Kalau menengok orang yang banyak angan-angan tuh ya, panjang angan-angan tuh, kalau nyu makan nyu sepai saja, tapi ndak habis, kacar sebenarnya apa tidak terbuang-buang. Kalau ditambah barang lek nampak ya. Kalau orang kamari diambil sebenarnya. Kalau istilah orang kampung Ambon namanya akok. Akok tuh ada lobo mambil, tapi kalau magih
ceki. Ya. Samoyo karo baru pelang bukit tinggi jalan di Penajam kalau tujuh wali itu kan banyak karo itu barasnya dia lagi ambil itu bang masuk ke mulut pacik isi ke jok kaki kalau saya serak pun diambilnya bro ya. Itu namanya orang yang tulul amal. Jadi ada 5 khamsun min alamatis syaqawah. Nah mudah-mudahan kita tidak termasuk itu. Yang penting kita ketahui kalau ada panggilan untuk berbuat baik, tapi kita memang sedang bekerja, sedang sibuk. Tapi lai ada hati kau tergetar, lai bergetar hati kau. Apa ingin tapi sedang berhalangan. Alhamdulillah baik. Ini kau ini tidak ada data saja. Ya, silang lama masih mada saja. Tidak ada sama sekali. Itu yang takut kita. Janganlah kita menjadi orang yang hatinya kasar, lebih keras daripada batu. Pak Ibu sekalian, kita berharap pada Allah. Awak lain tidak sejahit Fudail bin Iyad, tapi Fudail bin Iyad yang jahit itu saja bisa menjadi seorang sufi. Awak tidak bisa seperti itu, janganlah sampai kebalikan dari itu. Jadinya jadi husnul khatimah, belum berjahit kemudian berubah menjadi orang-orang yang sufi malah. Kalau sufi itu orang yang memang dunia aku tidak perlu makan sekadar makan saja. Yang lain tidak ada, hanya pendekatan diri kepada Allah, selalu berbuat baik. Dan orang yang hatinya sudah diberi hikmah oleh Allah, jo kato-katonya, jo kalimat-kalimatnya memberi kebaikan kepada orang lain. Makanya kata-kata orang tasawuf, orang sufi itu menjadi kata-kata hikmah yang banyak. Kata-kata hikmah yang banyak, menyejukkan hati. Ya begitulah dulu yang dapat saya sampaikan di pagi ini. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang jauh daripada dalam kategori orang-orang yang akan celaka yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad itu sampai akhir kehidupan kita nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.